Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah kembali menggodok rancangan revisi KUHP bersama DPR, diantaranya pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara. Kemenkumham memastikan 3 pasal dalam RKUHP kali ini berbeda dengan 3 pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu. Pemerintah tengah menggodok draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk pembahasan tentang pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam materi Prolegnas Prioritas 2021. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij memastikan akan membahas pasal-pasal yang belum tuntas termasuk pasal dan pidana terkait penghinaan kepala negara yang berbeda dengan 3 pasal KUHP yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi 3,5 tahun, mengapa kita pada 3,5 tahun itu supaya memang tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan. Kalau penahanan itu kan 5 tahun. Cuman formulasinya adalah delik aduan dan di situ ada penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah itu tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Penghinaan soal kepala negara itu memang di berbagai negara bermacam-macam ya. Kalau yang perdata itu hanya di Prancis, tetapi di tempat lain, di negara lain pun itu masih tetap dengan ancaman pidana. Cuman di sini adalah mengenai maksimum pidana yang diturunkan dan yang kedua adalah formulasinya adalah delik aduan. Delik aduan hanya bisa diproses secara hukum bila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban. Delik aduan bisa dilaporkan oleh korban secara langsung atau sanak saudara korban. Ada 3 pasal dalam RKUHP yang membahas tentang penghinaan terhadap kepala negara, termasuk mengatur tentang hukuman pidana dan denda yang hanya bisa diproses bila ada aduan tertulis dari presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, 30 September 2019 di penghujung masa jabatannya, pimpinan DPR menemui Presiden di Istana Negara Jakarta membahas penundaan sejumlah rancangan undang-undang termasuk RKUHP. RUU KUHP itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi yang lebih baik. Saya sampaikan agar sebaiknya masuk ke nanti DPR RI berikutnya. Di tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara uji materi terhadap 3 pasal tentang penghinaan presiden dalam KUHP. MK menyatakan ketiga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tim Liputan Metro TV. Apa alasan pemerintah tetap melakukan revisi rancangan KUHP termasuk pasal tentang penghinaan presiden? Lalu seberapa besar pengaruh dari perbedaan 3 pasal yang diusulkan saat ini dengan yang dibatalkan di MK tahun 2006 ataupun yang ditunda pengesahannya pada 2019 lalu? Kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani dan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Arsul dan juga Kang Asep. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Rara. Ya, waalaikumsalam. Kita ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, dalam pembahasan revisi RKUHP, apakah masih fokus mengenai pasal penghinaan kepala negara? Jadi seperti ini, Rara ya. Pertama saya harus jelaskan bahwa dalam Prolegnas Prioritas tahunan tahun 2021, RKUHP ini belum masuk ke sana, ya. Jadi belum dibahas. Karena memang belum masuk. Untuk bisa dibahas harus masuk dulu dalam Prolegnas Prioritas tahunan. Itu dulu ya. Nah, kenapa kok belum dimasukkan? Karena pada akhir periode yang lalu itu kesepakatan pemerintah ya dan DPR sebagaimana tadi sebagiannya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah untuk melakukan ruang konsultasi publik yang lebih luas lagi ya, dan itu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Saya kira pemerintah dari 12 seri
webinar, Pak Arsul. diskusi publik itu sudah kemudian melakukan 11 kali itu. Oke, Ya. artinya apakah dalam draft pasal 218, 219, dan juga 210 ini akan ada perbedaan ataupun adakah perbedaan dengan kemudian di 2019 yang mana pengesahannya ditunda ataupun yang dibatalkan oleh putusan MK di 2006? Yang saya tahu posisi yang diambil pemerintah, karena ini RUU inisiatif pemerintah, adalah apa yang ada sebagai rumusan hasil pembahasan atas pasal 218, 219 itu pada periode lalu, itu ya masih tetap seperti itu. Hanya kemudian karena ada ruang konsultasi publik, ada masukan dari para ahli, dari kalangan masyarakat sipil, praktisi hukum, kemudian ada catatan-catatan. Salah satu di antaranya adalah keperluan misalnya untuk menambahkan penjelasan, karena salah satu concern atas pasal ini adalah kalau nanti implementasinya itu sewenang-wenang dalam proses penegakan hukumnya, ya. Karena itulah maka masukan yang diberikan adalah agar dipersempit ruang tafsir penegak hukum berdasarkan tafsirnya sendiri. Nah, mempersempit ruang tafsir di samping menciptakan pasal baru yang tadi sudah disebut secara singkat oleh Wamenkumham, antara lain dengan tegas menyatakan bahwa apa yang disampaikan sebagai kepentingan umum atau pembelaan diri itu tidak termasuk ke dalam pengertian menyerang harkat dan martabat. Yang kedua juga akan diatur apa yang disebut dengan penghinaan, penistaan dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan nanti. Oke, artinya ada penjelasan, rincian penjelasan dari batas antara penghinaan dan juga kritik seperti itu. Tapi apakah juga ada perubahan sifat delik yang diajukan? Tidak. Kalau sifat deliknya, tentu kalau kami kemudian tetap mempertahankan sebagai delik biasa, maka itu langsung menabrak putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itulah sifat deliknya. Pertama kita ubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Yang bisa ngadu juga presiden dan wakil presiden. Baik. Yang kedua juga ancaman hukumannya kita turunkan untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum di mana langsung bisa dikenakan upaya paksa, penangkapan dan penahanan. Baik, kita akan langsung ke Kang Asep. Tanggapannya seperti apa, Kang? Ya, ini perlu dipahami ya bahwa istilah penghinaan itu hati-hati. Jadi penghinaan itu dimanapun sama. Pengertiannya adalah menyerang kehormatan orang, gitu ya. Kalau sekarang legalitas di KUHP 310 sampai 319 juga menyerang kehormatan tadi presiden atau wakil presiden atau menyerang kehormatan umum. Nah, jadi penghinaan secara etis kearifan lokal itu dilarang, jelas perbuatan larang. Dan hampir semua negara dari zaman Napoleon Bonaparte, penghinaan itu adalah perbuatan kriminal, cuman dibagi. Ketika penghinaan itu terhadap seseorang, itu adalah delik aduan. Cuman kalau menghina pejabat umum, kekuasaan umum, atau presiden masih delik biasa. Nah, kalau sekarang politik hukumnya, saya bersyukur kalau politik hukumnya sekarang jadi delik aduan juga, itu lebih bagus dan ancaman hukumnya diturunkan, saya pikir itu lebih baik kan. Karena sekali lagi orang yang dihina aja nggak apa-apa, yang ribut itu kan teman-temannya yang suka bikin rame. Jadi kalau misalkan saya dihina oleh Pak Arsul dibilangin ABCD isinya rangunan, saya jadi diem aja. Jadi yang suka ribut itu teman-teman saya ya. Ngapain juga wong saya sama Pak Arsul biasa-biasa aja ketawa-ketawa. Nah, itu untuk kesana kan. Nah, yang suka jadi masalah itu sekarang menghina kekuasaan umum atau presiden. Jangankan presiden, saya pikir menghina RT aja, kalau bapak saya RT dihina pasti saya cabut golok gitu kan. Nah, itu juga perlu dipahami, ini pengertian. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah menghina dan mengkritik. Nah, kalau menghina ya jelas nggak boleh, tapi mengkritisi, mengajak diskusi itu boleh. Nah, itu ketika Pak Arsul punya Ya, Kang Asep dan juga Pak Arsul, apa sebetulnya urgensi dari pasal penghinaan kepala negara ini? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. RKUHP ini selalu mengatakan itu sudah ada perubahan kok gitu, dan mereka mencicil keterangan-keterangannya tapi tidak pernah ada pemberian draft yang lengkap. Nah, sedangkan isinya masih, karena itu tidak heran isinya masih banyak yang mengancam ya kebebasan sipil, misalnya penghinaan kepada presiden salah satunya, dan juga kepada DPR. Presiden dan DPR itu kan bukan individu, bukan orang, dia lembaga, dan lembaga itu harus mau dikritik. Kalau pertanyaannya dia sebagai manusia, sebagai individu
bagaimana perlindungannya, ya dia ikut ketentuan umum. Kan otomatis ikut, tidak perlu dibuat khusus DPR dan Presiden. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Arso. Bagaimana tanggapannya mengenai pernyataan dari YLBHI tadi, terutama mengenai sosialisasi revisi KUHP ini bersifat satu arah, tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatannya dan mengandung pasal-pasal yang dapat kemudian membunuh demokrasi di Indonesia. Clara, jadi kebetulan dalam 11 kali ya sosialisasi konsultasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya beberapa kali menjadi narasumber, mendapat juga pertanyaan, dan setiap sosialisasi itu diikuti secara fisik dan daring itu oleh lebih dari 500 orang. Ya, kalau dibilang tertutup itu barangkali karena teman-teman masyarakat sipil tertentu tidak sempat saja mengikutinya. Ya, atau tidak mau hadir, padahal itu bisa diikuti lewat platform media sosial, ya. Jadi itu bisa di draft yang saat ini tidak ada perubahan, artinya apakah masukan-masukan kemudian tidak diakomodir atau seperti apa, Pak Arso? Karena kesepakatan DPR dan pemerintah seperti yang saya sampaikan, apa-apa yang sudah kita sepakati itu ya biarkan saja as is seperti itu. Tetapi apa yang kemudian berkembang dalam sosialisasi atau konsultasi publik itu menjadi catatan-catatan kita, ya. Misalnya soal pasal penghinaan presiden. Kita ini juga sudah sama-sama tahu kok, madhabnya itu cuma dua. Yang satu, sejumlah elemen masyarakat sipil itu maunya menolak, menghapus pasal itu secara total. Ada juga nanti aspirasi dari sisi yang lain, boleh ada tetapi tidak boleh nabrak, dan itu harus dirumuskan dengan hati-hati. Lah kami pembentuk undang-undang condong mengikuti yang kedua itu. Oke, Kang Asep sendiri bagaimana kemudian pendapat ataupun pandangannya? Ya, jelas sejak awal katakan bahwa menghina itu perbuatan terlarang. Kalau perbuatan menghina siapapun, makhluk Tuhan, apapun bentuknya, ya entah punya jabatan, nggak punya jabatan, dibiarkan. Hukum pidana itu kan biar ada keseimbangan di masyarakat, biar tertib, biar ada manfaat, biar ada keadilan, biar ada kepastian. Kalau ini tidak diatur, saya khawatir, ya. Ini harus dibedakan sejak awal, sekali lagi mohon maaf ya, bahwa menghina, mengkritik, ya, itu dua hal yang berbeda. Ya, itu penting. Nah, mengenai dua hal yang berbeda, Kang Asep, apakah kemudian untuk menegaskan garis batas yang tegas antara penghinaan dan kritik ini perlu ada tambahan pasal ataupun cukup pada penjelasan terhadap pasal-pasal yang ada? Nggak ada. Misalnya, kan tadi saya katakan, yang disebut menghina itu ya menyerang kehormatan orang di muka umum, baik personal, ya, baik institusional, itu nggak boleh apapun juga, ya. Jadi ketika kita tidak setuju, tidak suka sama orang, jangan menghina, ya. Ada cara lain karena Tuhan tidak pernah menghina ciptaannya. Nah, ketika kita tidak setuju dengan katakanlah dengan pemerintah, dengan DPR, bukan dengan menghina. Misalkan saya sering tuh ke Pak Asrul bercanda, DPR cuma duduk diam duit. Tapi kita kan tidak menyerang orang, tapi kinerja program itu boleh mengkritisi, tapi kita menyebut dengan istilah-istilah belakang dengan predikat isinya misalkan ABC Ragunan, itu jelas menyerang kehormatan orang dan itu jelas penghinaan. Ya. Oke, Pak Arsul, apakah ketentuan seperti ini juga berlaku untuk media sosial? Ya, tentu ada memang di sini pasal yang dimana sarananya itu menggunakan media sosial. Itu memang ada di situ karena memang ini kan zaman sekarang zaman teknologi informasi. Dan Rara, poin yang paling penting di negara demokrasi yang tradisinya jauh lebih maju dari kita pun ada pasal-pasal yang disebut dengan lèse majesté. Itu ada di Jerman, di negara-negara Skandinavia, di Italia, ya, di Belanda sendiri. Jadi ini bukan kemudian kayaknya Indonesia yang mau bikin hukum yang aneh sendiri, bukan seperti itu ya. Ya cuman teman-teman ini kan tidak mau melihat itu juga persoalannya. Oke, artinya kita harapkan ada sosialisasi terus-menerus agar seolah ataupun agar pembahasan dari RKUHP ini tidak seolah-olah kemudian berjalan satu arah, tapi juga melibatkan seluruh aspek dari masyarakat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani dan juga Kang Asep Iwan Iriawan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.